wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan atau memaparkan tentang materi tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Yaitu yang pertama adalah Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sembilan merupakan tokoh pembawa Islam di tanah Jawa. Secara harfiah, wali diartikan wakil, sedangkan sangan dalam bahasa Jawa artinya 9. Mereka menyebarkan Islam di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Cara atau pendekatan ke masyarakat yang dipakai pun berbeda-beda. Adapun tokoh-tokoh Wali Songo yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat. Dan yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga sebagai perencana berdirinya Kerajaan Islam Demak. Dan yang ketiga adalah Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi juga sampai ke Maluku. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Dan yang keempat adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang yang disebut juga Raden Makdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Ia menciptakan tembang Tombo Ati yang terkenal hingga saat kini. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Ia yang mempelopori penyantunan kepada anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Di bidang politik, Sunan Derajat sangat mendukung Kerajaan Demak. Dan yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid dalam dakwahnya dan memanfaatkan media wayang, di mana memasukkan cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam. Dan yang ketujuh Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said ikut membantu berdirinya Kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar tanah Jawa. Dan yang kedelapan adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina. Ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Dan yang kesembilan adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Ia berasal dari Palestina dan menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa Tengah. Ia pernah menjadi senapati atau panglima perang Kerajaan Islam Demak. Mungkin itu saja tentang Wali Songo. Adapun tokoh-tokoh lain selain Wali Songo akan dijelaskan teman saya, yaitu Muhammad As'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Miftahuz Zaman tentang ulama penyebar Islam setelah Wali Songo. Yang pertama adalah Hamzah Pansori. Hamzah Pansori dilahirkan di Pansori, Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alaiddin Riyad Shah keempat hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Beliau banyak merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Farsi, dan semenanjung Arab. Beliau ahli ilmu fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah, dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Farsi di samping bahasa Melayu dan Jawa. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Ia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh Sultan Alaiddin Riyad Shah keempat. Beliau menyebut Sultan Alaiddin selaku Sultan yang keempat dengan Said Mukamil sebagai gelarnya. Beliau suka mengembara dan mencari ilmu. Ketika pengembaraannya selesai dari Kudus, Banten, Zohor, Siam, India, Persia, Irak, Mekah, dan Madinah untuk mencari ilmu makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Mula-mula beliau berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh, yang kemudian beliau mendirikan dayah atau pesantren. Di Oboh, Simpang Kanan, Singkil, dan di Oboh itulah beliau dimakamkan di sebuah kuburan di desa ini dan dipandang oleh masyarakat banyak sebagai kuburan Hamzah Pansori. Di antara karya beliau adalah Al-Muntahi, Rubai Hamzah Pansori, Kashfi Siri Tajalli As-Sibyan, Kitab Fi Bayan Ma'rifat, Syair Si Burung Pingai, Syair Si Burung Pungguk. Selanjutnya, ulama penyebar Islam pasca Wali Songo adalah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang 17 Maret 1710. Beliau adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar atau biasa disebut Kesultanan Banjar.
Beliau hidup pada tahun 1122 sampai 1227 Hijriah. Beliau mendapat julukan Anumerta Datuk Kelampaian. Beliau adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Di antara guru-gurunya antara lain Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani. Beliau wafat di desa Darfagar 3 Oktober 1812 pada umur 102 tahun. Selanjutnya Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Beliau lahir di Moncong, Loe, Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 bertepatan dengan 1037 Hijriah. Beliau memperoleh pengetahuan Islam dari banyak guru, di antaranya Sayyid Ba'alwi bin Abdullah Al-Alham, Syekh Nuruddin Araniri, Muhammad bin Wij As-Sa'di Al-Yamani, Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Ad-Damashqi Al-Khalwati, dan lain sebagainya. Selanjutnya Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani adalah seorang tokoh sufi penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Abdus Samad lahir pada tahun 1116 Hijriah atau bertepatan dengan 1704 Masehi. Ulama besar ini memiliki nama asli Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Syekh Abdus Samad mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, Syekh Abdul Jalil, di Kedah. Kemudian Syekh Abdul Jalil mengantar semua anaknya ke pondok di negeri Patani. Zaman itu memang di Patanilah tempat menempa ilmu-ilmu keislaman, sistem pondok yang lebih mendalam lagi. Di antara para gurunya di Patani yang dapat diketahui dengan jelas hanya Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Fauq. Beliau wafat pada tahun 1203 Hijriah dan bertepatan dengan 1789 Masehi dalam usia 85 tahun di Palembang, ketika dia menyelesaikan karyanya yang terakhir dan paling masyhur, Syair Al-Salikin. Selanjutnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi lahir dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tritayasa, Kabupaten Serang, Banten. Sekarang kampung pesisir di Desa Pedalaman, Kecamatan Tanara, Serang. Pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sayyid Abdullah, Sakillah, dan Sariyah. Beliau merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah memulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya bersama saudara-saudara kandungnya. Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Di antara guru beliau adalah Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sekaligus ayahnya Kiai Haji Sahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Mu'alla, Mekah. Makam dia bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalil biasa disebut Mbah Khalil. Lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asrar Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tidak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya. Mbah Khalil mudah belajar pada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren
Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke pondok pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Syekh Khalil pernah berguru kepada beberapa ulama, di antaranya Kiai Haji Abdul Latif sekaligus ayah beliau, Kiai Haji Muhammad Nur di pondok pesantren Langitan, Tuban, Kiai Haji Nur Hasan di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Mbah Khalil wafat pada 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi. Selanjutnya Kiai Haji Saleh Darat. Kiai Haji Saleh Darat dilahirkan di Desa Kedung, Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1820 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Sebagaimana anak seorang kiai, masa kecil dan remaja kiai dilewatinya dengan belajar Al-Quran dan ilmu agama. Sebelum meninggalkan tanah airnya, ada beberapa kiai yang dikunjunginya guna menimba ilmu agama. Mereka adalah Kiai Haji Muhammad Syahid, Kiai Raden Haji Muhammad Saleh bin Asnawi, Kiai Ishaq Damran, Syekh Abdul Ghani Bima. Di antara murid Kiai Haji Saleh Darat adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Amir Idris, Kiai Haji Dahlan Tremes, dan masih banyak lagi yang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Asad. Yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Dahlan. Kiai Haji Muhammad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil beliau adalah Muhammad Darwisi. Pada usia 15 tahun, beliau pergi ke Mekah dan menetap di sana selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun di sana beliau saling berinteraksi dengan para ulama seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1888 beliau kembali ke Indonesia dan mengganti nama beliau menjadi Kiai Muhammad Dahlan. Tahun 1909 beliau masuk ke organisasi Budiotomo. Di sana beliau mengajarkan kepada anggota-anggota tersebut, dan pengajaran tersebut sangat berfungsi bagi anggota tersebut, dan anggota tersebut menganjurkan untuk membangun sekolah atau organisasi. Dan pada tanggal 18 November 1912 lahirlah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Pada usia 66 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari lahir pada hari Selasa Kliwon 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Nama asli beliau adalah Muhammad Hasyim, dan tambahan nama Asy'ari di belakangnya dinisbatkan kepada nama ayahnya. Pada umur 6 tahun dia dididik oleh kakek beliau, yaitu adalah Kiai Utsman. Kiai Hasyim Asy'ari mencari ilmu atau menimba ilmu pada umur 15 tahun, dan beliau mengunjungi kurang lebih 5 pesantren. Dan di antara pesantren tersebut beliau akhirnya menemukan salah satu guru penting beliau, yaitu adalah Kiai Khalil Bangkalan pada tahun 1819 dan sampai 1925. Pada tahun 1891, setelah menunda ilmu di Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari tiba pesantren Siwalan Sidoarjo di Surabaya yang diasuh oleh Kiai Yakub Siwalayan. Kemudian beliau mempunyai anak bernama Nafisah, dan beliau menikah dengan Nafisah pada umur 21 tahun pada tahun 1892. Pada tahun 1892 Kiai Hasyim Asy'ari bersama Nafisah dan ayah mertuanya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu di sana. Setelah menetap 7 bulan di Mekah, istri beliau Nafisah dan anak beliau Abdullah meninggal di dunia di sana. Beberapa bulan kemudian, lalu beliau mengantarkan ayah mertua beliau kembali ke tanah air. Pada tahun 1893, Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah bersama adik kandung beliau, yaitu bernama Anis, menetap di sana kurang lebih 6 tahun. Pada tahun ke-7, sejak Kiai Hasyim Asy'ari menetap di Mekah, yaitu pada tahun 1899,
datang rombongan jemaah haji dari Indonesia. Pada rombongan tersebut terdapat Kiai Haji Romli. Kiai Romli membawa anak beliau yang bernama Khadijah. Dan Kiai Romli sangat takjub dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan akhirnya beliau menikahkan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Khadijah anak beliau. Setelah menikah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air. Beliau pulang ke pesantren Gendang yang diasuh oleh kakeknya. Setelah lalu beliau membantu ayah beliau, yaitu mengajar di pesantren keras. Kita telah mengetahui sejarah perjalanan pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama hidupnya, yakni dipilah dari dua fase, yaitu pendidikan pesantren Jawa pada tahun 1886 hingga 1891, dan pada fase kedua yaitu adalah di Mekah pada tahun 1893 dan 1899. 1899 Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun sebuah pesantren di Tebu Ireng. Setelah 2 tahun membangun pesantren di Tebu Ireng, beliau kembali menikah dengan Nafiqah, dan dia akhirnya dikaruniai 10 orang anak. Setelah pada akhir periode 1920-an, istri beliau Nafiqah wafat dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari harus menikah kembali dengan Masrurah, dan pada dengan Masrurah beliau mempunyai 4 orang anak. Pesantren Tebu Ireng terkenal dengan pelajaran hadisnya yang sangat mendalam dan fikih dan tafsir. 2 tahun pertemuan pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak dibantu oleh saudari ipar beliau, yaitu adalah Kiai Alwi. Dan pada tahun 1937 Belanda pernah memberikan penghargaan kepada Hasyim Asy'ari sebuah lencana emas dan perunggu. Tahun 1919 Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah membentuk badan semacam koperasi yang bernama Syirkatul Ainan Limubarati Ahli Al-Tujar. Pesantren Tebu Ireng tidak lepas dengan represif para pemerintahan Belanda pada tahun 1912 hingga pada masa 1940. Pada bulan Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta sejumlah putra dan kerabat beliau. Itu tersebut dilakukan karena beliau menolak melakukan sankerei, yaitu kewajiban berbaris membukukan badan ke arah Tokyo setiap pukul 07 atau jam 7 pagi sebagai simbol penghormatan kepada Kasei Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Pada tanggal 7 November 1945, Kiai Haji Asy'ari membentuk sebuah partai politik yang bernama Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, yang diketuai oleh beliau pada periode 1945 dan 1947. Pada tanggal 31 Januari 1926 berdirilah sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau NU yang kita kenal sekarang. Organisasi tersebut berdiri atas kerja keras Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun pada 2 tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, beliau akhirnya meninggal dan akhirnya beliau mendapatkan gelar sebagai Hadratus Syekh atau Tuan Guru Besar. Di samping aktif mengajar, berdakwah dan berjuang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga merupakan seorang penulis yang produktif. Karya-karyanya banyak yang merupakan jawaban atas berbagai problematika yang terjadi di masyarakat. Dan beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Beliau meninggal karena mengalami pendarahan otak atau asam belunding. Atas jasa-jasa beliau, Presiden Soekarno akhirnya menetapkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada usia 76 tahun dan jenazah beliau dimakamkan di Komplek Pemakaman Pesantren Tebu Ireng.